Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya bacakan bagi kita firman Tuhan dalam persekutuan kita pagi hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang kedua, pasal 4 ayat 1 hingga ayat 6. Marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing, demikian bunyinya. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat topik minggu kita atau tema kita pada hari ini dikatakan di situ hamba Tuhan yang setia atau pelayan Tuhan yang setia. Parhobas ni debata nasatia. Masalahnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setia atau kesetiaan adalah salah satu karakter yang sangat sulit ditemukan di dalam kehidupan manusia. Sangat susah kita temukan kesetiaan di dalam diri seseorang. Kebanyakan orang hanya mau setia ketika dia mendapat upah misalnya. Ketika dia mendapat keuntungan. Kebanyakan juga orang akan setia ketika apa yang terjadi atau yang dihadapinya atau kenyataan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau yang terjadi atau yang dia hadapi berbeda yang dia inginkan atau dia harapkan, jarang orang mau setia. Dia akan cepat mundur. Dia akan cepat meninggalkan pekerjaannya atau tuannya atau sahabatnya ketika dia mendapati apa yang terjadi atau apa kenyataan tidak sesuai yang diharapkannya. Begitu juga orang Kristen. Banyak orang percaya yang hanya mau setia kepada Tuhan ketika apa yang dia doakan dikabulkan oleh Tuhan. Bahkan kita juga sering demikian. Kita hanya mau setia kepada Tuhan ketika apa yang kita inginkan diberikan oleh Tuhan. Ketika kita berdoa bersungguh-sungguh ternyata yang kita doakan tidak dikabulkan oleh Tuhan, mungkin kita berkurang kesetiaannya atau bahkan menjadi tidak setia kepada Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini mengingatkan kepada kita supaya setiap orang, siapapun itu, siapapun yang melayani Tuhan, karena melayani Tuhan bukan hanya dengan martohonan ya, seperti pendeta dan lain sebagainya,
Tetapi setiap orang dipanggil Tuhan untuk melayani. Karena itu setiap orang yang melayani Tuhan dengan cara bagaimanapun itu, dengan tingkat bagaimanapun itu atau dimanapun, firman ini mengingatkan marilah kita meneladani Rasul Paulus, yaitu melakukannya dengan setia, melakukannya dengan segenap hati, melakukannya dengan tulus. Jangan ada maksud tersembunyi atau jangan mencari popularitas, tetapi lakukanlah hanya untuk mengandalkan Tuhan, berpusat pada Yesus Kristus, dan kita lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan dengan kelicikan, bukan dengan kemunafikan, tetapi dengan kebenaran, sehingga semua orang dapat menilai kita bahwa kita benar-benar orang yang setia kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi melalui ayat ini. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jadi kita harus menyerahkan diri kita untuk dipertimbangkan orang lain. Apakah kita benar-benar orang Kristen? Apakah kita boleh menjadi patron atau teladan sebagai orang Kristen? Supaya orang yang melihat kepribadian kita atau kehidupan kita dapat berkata, oh benar dia adalah orang percaya. Sehingga mereka juga mau percaya kepada Yesus Kristus. Kalau ternyata mereka menilai kita bukanlah orang yang dapat diandalkan keimanannya, bukanlah orang-orang yang benar-benar menerima firman Tuhan, bagaimana mungkin mereka dapat mengenal Kristus? Bagaimana mungkin mereka mau mengikut Kristus? Kalau orang-orang Kristen sendiri tidak mampu menjadikan dirinya sebagai bahan pertimbangan untuk diikuti oleh orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita diingatkan melalui nas ini, marilah sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, hidup dalam kesetiaan, setia kepada Tuhan, melakukan pelayanan kita dengan segenap hati, dengan tulus, dan senantiasa memberitakan kebenaran, memberitakan Kristus Yesus. Kita harus ingat bahwa sebagai orang yang telah dipanggil oleh Yesus Kristus dan dipanggil untuk memberitakan Injil, harus ingat bahwa berita Injil yang kita beritakan itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, bukanlah barang murahan, bukanlah barang sembarangan. Rom 1 ayat 16 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Artinya di situ Injil adalah sesuatu barang yang sangat mahal harganya, sangat berharga karena mampu menyelamatkan orang yang percaya. Karena itu sebagai pelayan Tuhan, baik itu orang tua, baik itu masyarakat atau pemimpin di tengah-tengah masyarakat, semua itu adalah pelayan. Karena itu kita harus memberitakan firman Tuhan yang menyelamatkan. Sebagaimana Rom tadi mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Yang harus kita beritakan hanyalah Tuhan, hanyalah Yesus Kristus anak Allah yang telah menyediakan keselamatan itu, yang telah membawa terang, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Jadi setiap orang Kristen dipanggil juga untuk memberitakan kabar keselamatan, yaitu Injil, dan membawa terang dalam kehidupan atau lingkungan kita masing-masing. Masalahnya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ada juga orang Kristen yang bukan membawa terang di tengah-tengah kehidupannya, tetapi sebaliknya membawa gelap, membawa kegelapan. Melalui kepribadiannya, melalui tingkah lakunya, melalui perkataannya, dia tidak membawa terang bagi lingkungannya misalnya, bagi sekitarnya, tetapi sebaliknya membawa gelap.
Padahal firman Tuhan mengingatkan kita, Yesus sendiri telah membawa terang untuk menerangi kegelapan. Dan itulah tugas orang percaya, tugas orang Kristen, harus membawa terang. Orang yang hidup dalam kegelapan harus kita ajak, harus kita tarik supaya mereka hidup dalam terang, hidup dalam kasih, hidup dalam karunia Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah terang. Dan jangan kita salah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus. Jika kita perhatikan misalnya lingkungan kita, mungkin saja masih banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan. Kegelapan dalam arti bukan tidak ada cahaya, bukan hidup dalam gua misalnya yang gelap atau di tengah malam. Tetapi hidup dalam kegelapan itu bisa dicontohkan dia masih sering berbuat jahat. Dia masih sering berbohong, dia masih sering menipu, dan pasti sifat-sifat seperti itu masih sering kita temui di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itulah yang kedua, melalui nas ini kita diingatkan, marilah sebagai orang percaya membawa terang, mengajak orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan, hidup kepada terang, datang kepada terang, supaya dia juga dapat beroleh keselamatan yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita mengatakan bahwa tujuan kita hidup, tujuan orang percaya adalah untuk membawa terang, untuk membawa orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan kepada terang, sehingga dia mau bertobat, sehingga dia mau percaya dan menjadi selamat, supaya dia beroleh keselamatan yang sejati dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kita harus ingat, sekalipun kita telah berusaha senantiasa menyampaikan berita keselamatan, mengabarkan terang yang daripada Yesus Kristus, pasti tetap saja ada orang yang menutup dirinya terhadap firman Tuhan. Pasti akan selalu kita temui orang-orang yang tidak mau menerima Injil, yang menutup dirinya terhadap Injil. Tentang ini, apa yang dikatakan firman Tuhan bagi mereka-mereka yang menutup dirinya terhadap Injil? Ayat 3 dan 4 mengatakan, Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Jadi inilah yang akan terjadi bagi orang-orang yang menutup dirinya terhadap Injil, terhadap terang. Bagi orang yang tidak mau menerima Injil, dia akan binasa. Artinya ketika orang tidak mau mendengarkan Injil, tidak mau datang kepada terang yang dari Yesus Kristus, dia telah atau sedang membinasakan dirinya sendiri. Dia sedang membinasakan dirinya sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita coba periksa hati kita masing-masing. Mari kita coba periksa hidup kita masing-masing. Apakah saya termasuk orang yang menerima Injil? Atau apakah saya termasuk orang-orang yang menutup diri terhadap Injil seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam nas ini? Kalau saya masih tertutup akan Injil, akan berita terang yang disampaikan oleh Yesus Kristus, maka saya harus ingat bahwa saya sedang membinasakan diri saya sendiri. Oleh karena itu, mari kita coba periksa diri kita masing-masing. Apakah firman Tuhan yang telah saya dengar selama ini telah mengubah hidup saya? Apakah firman Tuhan yang telah saya dengar selama ini sudah mentransformasi hidup kita? Sudah membuat kita menjadi orang yang percaya? Sehingga membuat kita juga benar-benar senantiasa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau saya pekerja, kalau Anda, Bapak Ibu sekalian pekerja, apakah firman Tuhan yang Anda dengar selama ini sudah membuat Anda menjadi seorang pekerja yang lebih rajin, lebih baik, seorang pekerja yang jujur, seorang pekerja yang berkomitmen, yang tidak mau korupsi, dan lain sebagainya? Kalau orang tua, apakah firman Tuhan yang saya dengar selama ini sudah membuat saya atau
membentuk keluarga saya, membentuk anak-anak saya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan? Kalau saya seorang pelajar, apakah firman Tuhan yang selama ini saya dengar telah membuat saya menjadi pelajar yang baik, yang bertanggung jawab kepada orang tua atau kepada Tuhan? Kita harus memeriksa hidup kita masing-masing. Jangan seperti orang-orang yang senantiasa mencari kesalahan Rasul Paulus dalam nas ini. Mereka hanya mendengar. Ya, memang mereka mau mendengar, tetapi tidak membuka hati, tidak membuka diri, tidak menerima. Mereka hanya mendengar namun tidak pernah menerima. Sehingga firman Tuhan yang senantiasa mereka dengar tidak mengubah diri mereka sedikit pun. Dan apa yang akan terjadi bagi mereka? Firman Tuhan mengatakan kebinasaanlah yang akan terjadi. Kebinasaanlah yang akan mereka terima. Apakah firman Tuhan yang selama ini saya dengar sudah membuat saya penyabar bagi orang-orang yang sering sakit hati? Apakah firman Tuhan yang saya dengar sudah membuat saya mengampuni, mudah mengampuni, mau mengampuni? Atau masih senantiasa menyimpan dendam, senantiasa menyimpan amarah bagi orang lain? Apakah juga firman Tuhan yang kita dengar sudah membuat kita suka menolong? Itu semua harus kita koreksi sebenarnya dalam hidup kita masing-masing. Jangan kita hanya mendengar, jangan kita hanya datang ke gereja ini selalu mendengar firman Tuhan, tetapi tidak mengubah hidup kita sedikit pun. Sayang sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kebinasaan yang akan kita terima. Oleh karena itu, marilah kita menerima senantiasa firman Tuhan, sehingga kita tidak hanya mendengar, namun hati kita tertutup, hati kita tidak menerima. Tapi marilah kita senantiasa menerima dengan tulus, memasukkan ke dalam hati kita apa yang dikatakan oleh Tuhan, sehingga itu jugalah yang terjadi dalam hidup kita. Karena kalau hanya mendengar, tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya dalam kehidupan kita. Kita lihatlah contohnya di masa pandemik ini. Mengapa semakin banyak orang yang terpapar? Karena hanya mendengar, namun tidak menerima. Karena hanya mendengar arahan dari pemerintah, namun tidak melakukan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Semakin banyak korban, semakin banyak orang yang terpapar. Dan negara kita ini semakin menderita. Itulah akibatnya ketika orang hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, tidak menerimanya di dalam hatinya. Oleh karena itu nas ini mengingatkan kepada kita setiap orang percaya sebagai salah satu bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Marilah bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kita terima dalam hati kita serta kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan yang menguasai kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan yang senantiasa bekerja dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin melalui nas ini ada pertanyaan dalam hati kita. Mengapa masih ada saja orang yang menutup hatinya terhadap firman Tuhan? Mengapa masih ada saja orang yang tidak mau menerima Injil atau berita keselamatan? Atau mengapa mereka masih mau buta? Seperti yang dikatakan ayat 4. Orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi masih ada saja orang yang mau buta, yang tidak mau menerima firman Tuhan. Pertanyaannya mengapa? Setidaknya ada dua alasan yang bisa kita temui dari nas ini. Yang pertama adalah mungkin mereka lebih banyak melihat pribadi pengkhotbah, pribadi pembawa berita, pemberita Injil, bukan apa yang disampaikan.
bukan firman yang diberitakan. Dan itulah yang terjadi, yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam nas ini. Kebanyakan orang yang mendengar khotbah Rasul Paulus tidak melihat isi pemberitaan Paulus, tetapi yang dilihatnya, siapa ini? Dia berasal dari mana ini? Mengapa berani ini memberitakan firman Tuhan? Oh, mungkin dia ini hanya untuk mencari keuntungan. Dia memberitakan Injil hanya untuk bisa makan. Mereka tidak melihat apa isi berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang merupakan keselamatan. Mereka hanya melihat pribadi Paulus dan mencari-cari kekurangan Paulus. Orang percaya juga sering demikian. Ketika khotbah saya misalnya kurang menarik, yang dilihat oleh jemaat adalah pribadi saya, bukan apa yang saya sampaikan, bukan apa yang disampaikan oleh pemberita Injil atau pengkhotbah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini mengingatkan, marilah memetik apa yang disampaikan oleh pemberita Injil tanpa melihat pribadi penginjil itu sendiri atau pengkhotbah. Saya berikan contoh, ketika kita membuat jus misalnya, jus buah, supaya enak dinikmati harus disaring. Saringan dan gelas. Yang tinggal di saringan adalah ampasnya. Yang tinggal, yang masuk ke dalam gelas adalah intinya, sarinya. Ada orang yang seperti saringan hidupnya. Dia hanya mendengar, dia hanya menerima, namun sarinya lewat dari dia, yang tinggal adalah ampasnya. Itulah orang yang hanya melihat pribadi pemberita Injil, namun tidak menangkap berita keselamatan yang telah diberitakan oleh penginjil itu. Tetapi ada juga orang yang seperti gelas tadi. Dia tidak peduli itu jus apa, prosesnya bagaimana, saringannya apa, tetapi yang ia tampung adalah intinya, sarinya. Sehingga dia beroleh kenikmatan. Kiranya demikian jugalah orang-orang percaya. Kita harus mampu menangkap, kita harus mampu memperoleh berita keselamatan, yaitu tentang terang yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Jangan terlena hanya menilai apa yang disampaikan atau siapa yang menyampaikan, tetapi tangkaplah berita keselamatan atau Injil yang boleh mengubah hidup kita, yang boleh membuat hidup kita menjadi lebih baik di tengah-tengah kehidupan ini. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, mengapa masih ada saja orang yang menutup hatinya kepada firman Tuhan? Karena seperti yang dikatakan dalam nas ini, pikirannya telah dibutakan. Pikirannya telah dibutakan. Oleh apa? Oleh ilah dunia ini. Oleh pekerjaan si iblis yang terus-menerus berusaha menjauhkan kita dari Tuhan. Yang terus-menerus berusaha membelokkan firman Tuhan. Kita harus ingat, si iblis itu sangat cerdik. Dia bukan hanya ada di neraka, tetapi di gereja sendiri pun. Kita masih ingat khotbah 2 minggu yang lalu mungkin itu, bahwa roh jahat datang kepada seseorang yang sedang berkumpul di rumah ibadah. Jadi iblis itu, setan itu ada juga di dalam rumah ibadah. Dan dia selalu berusaha untuk membelokkan firman Tuhan, untuk menipu, membutakan orang-orang yang mendengar firman Tuhan. Dan jangan salah Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita buta akan firman Tuhan. Oleh apa? Oleh keinginan diri kita sendiri. Oleh kebiasaan kita sendiri. Dan mungkin juga firman ini sangat penting, khususnya bagi kita orang Batak ya, yang sering percaya kepada jimat-jimat, yang sering percaya kepada pajagani daging,
dikatakan di bahasa Batak. Tapi mungkin sekarang sudah jarang itu ya. Dulu saya ingat di kampung ketika seseorang mau berangkat merantau keluar kota atau ke ibu kota, neneknya atau kakeknya memberikan suatu pegangan untuk menjaga hidupnya katanya, menjaga daging maridoki. Ada lagi misalnya muda-mudi atau pemuda dulu kalau mau memikat hati seorang perempuan, dia meminta apa itu namanya, jimat atau ilmu lah, pelet, supaya yang dipikatnya itu langsung mau menerima cintanya. Saya nggak tahu apakah hal itu masih ada sekarang, tapi mungkin saja masih ada. Contoh kecilnya, masih baru terjadi dan saya sudah melayani di Resort Bandung Tengah ini. Satu ketika seorang jemaat tahu bahwa di rumah sedang makan-makan dan memotong B1 ya, B1. Dan ketika dia tahu di rumah dipotong B1, tahu kan B1 Amang Inang kan? Nah, seseorang anak datang ke rumah dan katanya, Amang bisa minta kepalanya untuk apa? Ya memang enggak saya makan, enggak kami makan. Maunya tadi dibuang karena enggak dimakan. Bisa minta kepalanya untuk apa? Untuk ditanam di depan rumah supaya untuk menjaga rumah. Wah, saya langsung heran. Di zaman yang maju seperti ini dan di kota yang sudah maju seperti ini masih ada pemikiran demikian. Meminta kepala itu, B1 itu, dan mau ditanam di halaman rumahnya sebagai penjaga rumahnya katanya. Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah cara-cara si iblis untuk membutakan hati kita dan menutup pikiran kita terhadap firman Tuhan, sehingga kita senantiasa hidup dalam kegelapan, tidak menerima terang dari Tuhan. Akhirnya apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan mengatakan kebinasaanlah yang akan kita terima. Oleh karena itu jauhkanlah itu. Jauhkanlah segala tipu muslihat iblis. Jauhkanlah segala cobaan iblis yang mau menyesatkan kita, yang mau membutakan hati kita. Tetapi terimalah Injil Tuhan. Terimalah firman Tuhan senantiasa. Bukalah hatimu untuk menerima firman Tuhan. Supaya kita beroleh keselamatan, kita beroleh terang, dan hidup kita senantiasa dalam sukacita. Karena Tuhanlah yang senantiasa beserta kita. Tuhan selalu menyertai kita dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menerangi hati dan pikiran kami, yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa orang-orang yang setia kepadamu, setia menjalankan perintah-Mu, setia melakukan pelayanan yang telah Engkau berikan kepada kami, baik kami sebagai pelayan di gereja, sebagai orang tua yang melayani keluarga dan anak-anak, sebagai masyarakat yang melayani sekitar, sebagai pemerintah yang melayani masyarakat dan lain sebagainya. Biarlah kami lakukan semua pelayanan kami, semua pekerjaan kami di dalam kesetiaan, di dalam ketulusan, tanpa ada kelicikan, tanpa ada tipu muslihat. Tetapi biarlah yang kami layani, yang kami beritakan adalah Injil kebenaran Tuhan, yaitu terang yang daripada Tuhan, sehingga setiap orang beroleh terang dan keselamatan yang disediakan oleh Tuhan bagi setiap orang yang mau menerimanya. Demikian juga Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, kiranya kami menjadi orang-orang yang membuka hati dan pikiran kami senantiasa akan firman-Mu.
Kiranya Engkau kuatkan kami, supaya kami tidak mau dibutakan oleh Injil dunia, oleh ilah-ilah dunia ini. Kami tidak mau dibutakan oleh tipu muslihat iblis yang senantiasa ingin merenggut hidup kami, ingin menyesatkan hidup kami. Tetapi biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja dalam hidup kami, supaya kami senantiasa dapat menerima kebenaran, dapat menerima terang, dapat menerima Injil keselamatan yang kami dengar dari Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami masing-masing di tengah gereja-Mu. Bapa di surga, banyak cobaan, banyak tantangan yang akan kami hadapi sebagaimana yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Dia menghadapi banyak tantangan ketika banyak orang yang menuduh dia memberitakan Injil dengan tipu muslihat, dan banyak orang yang menuduh dia memberitakan Injil hanya untuk kesenangan atau untuk mengambil keuntungan semata. Demikian jugalah di tengah kehidupan kami akan menghadapi banyak tantangan, kami akan menghadapi banyak cobaan ketika kami akan menyampaikan kebenaran Injil Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkatilah kami, setiap orang yang mau melakukan firman Tuhan dan memberitakannya, supaya apapun tantangan yang kami hadapi, Tuhan mampu menguatkan kami, Tuhan mampu memberikan kepada kami kekuatan, dan kami dapat melewati semua tantangan itu, dan pada akhirnya kami memberitakan Injil keselamatan, yaitu terang yang daripada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, orang tua hingga lansia, supaya semuanya menjadi orang-orang atau jemaat yang penuh sukacita di dalam melakukan setiap aktivitas mereka Tuhan. Berikan kebijakan atau kebijaksanaan kepada setiap orang tua untuk mendidik anak-anak mereka ke jalan yang Engkau kehendaki. Berkati juga semua anak-anak kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi anak-anak yang berhasil di hari-hari yang akan datang, dan mampu membawa sukacita di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Demikian juga Tuhan seluruh pelayanan gereja-Mu, HKBP Bandung Reformanda, dan juga HKBP persiapan Lembang dan persiapan Sumedang. Di setiap pelayanannya Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kekuatan kepada seluruh majelis atau perhalado dan pelayan, sehingga dapat melayani jemaat-Mu, memberitakan kabar keselamatan yang daripada-Mu kepada setiap orang yang datang ke rumah-Mu yang kudus ini. Pada hari ini juga Tuhan, di setiap aktivitas kami, kiranya Tuhan beserta kami dan senantiasa memberkati kami. Terimalah doa kami ini yang kami persembahkan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.